narasumber diharapkan untuk bisa men-silent ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mulai kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Yayasan Budayana, Yang Mulia Parnyana Suryadi ataupun Dr. Partono MPD MPDB, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Semaratungga, Yang Mulia Nyana Karuno Mahatera atau Dr. Kabri SAG MPD MPDB, yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Keagamaan Buddha S1 Bapak Sukisno MPD, serta Bapak Ibu peserta webinar dan juga workshop nasional penelitian pendidikan daring berseri ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, semoga dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Kegiatan ini merupakan upaya implementasi pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh program studi magister Pendidikan Keagamaan Buddha STIAB Semaratungga berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara, STIAB Jendara Kita, dan juga STIAB Bodhidharma. Nah, kemudian malam hari ini merupakan seri keempat, tetapi sesi kedua ya Bapak Ibu. Kita narasumber kita pada kesempatan malam hari ini yaitu Dr. Kenny. Selamat datang Dr. Kenny. Untuk memulai kegiatan pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan untuk semua mengambil sikap siap. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, saya mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat bersikap anjali. Kita akan membacakan doa pembuka secara bersama-sama dengan membacakan doa wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga selalu hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga berkat pembacaan
Pak tadi, kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan moderator kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, moderator kita pada kesempatan malam hari ini yakni Bapak Sidarta Adi Gautama. Beliau ini merupakan salah satu dosen dari STAB Cina kita saat ini, di mana beliau lulus dari Recording in progress. Semaratungga pada tahun 2007 mengambil jurusan Dharma Acarya. Kemudian pada tahun 2017 beliau memperoleh gelar Magister Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Lampung. Dan pada saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia. Beliau selain menjadi dosen juga pernah menjadi guru pendidikan agama Buddha di Sekolah Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2021. Kemudian dari tahun 2007 sampai dengan sekarang beliau merupakan dosen establishment kita. Dan pada tahun 2022 kemarin beliau diangkat sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cina kita. Untuk selanjutnya, Bapak Sidarta Adi Gautama, saya persilakan untuk memandu kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rina Manggalani. Yang saya hormati seluruh pimpinan pejabat struktural di STAB Semaratungga Boyolali. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, ya Dr. Kenny, Magister Manajemen. Kemudian yang berbahagia para peserta webinar penelitian pendidikan seri keempat. Ya. Sebelum saya perkenalkan narasumber, ya saya ingin pantun ya, ingin berpantun, kayak pakainya berpantun ya. Kaca cembung terkena sinar, ya. Tetangga depan berbuat onar. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan berbinar-binar. Ya. Semoga senang semua ya. Satu lagi, badan kekar umumnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar Pak Kenny hari ini. Ya, oke, itu pantun dari saya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ya, mohon izin Pak Kenny. Beliau adalah Dr. Kenny, Magister Manajemen. Kemudian pendidikan beliau adalah pada tahun 1999 meraih gelar sarjana ekonomi. Kemudian Magister Manajemen pada tahun 2000 di Universitas Tarumanegara, serta mendapat gelar doktor pada bidang ekonomi pentadbiran perniagaan dari University Science Malaysia pada tahun 2015. Kemudian pekerjaan beliau sejak tahun 2000, Dr. Kenny menjadi dosen di Universitas Tarumanegara yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, riset pemasaran, dan metodologi penelitian bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Tarumanegara. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen di Universitas Tarumanegara. Selanjutnya, bagian penelitian Dr. Kenny ini berfokus pada topik perilaku konsumen dan pemasaran, seperti pengembangan indeks intensi konsumen terhadap batik dan intensi konsumen untuk mengunjungi destinasi wisata. Kemudian karyanya sudah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional berreputasi, serta seperti Journal of Brand Management, Asia Pacific Journal of Business Administration, Gajah Mada International Journal of Business, Anatolia, dan Jurnal Nasional Terakreditasi. Dr. Kenny memiliki sertifikasi reviewer nasional dan menjadi editor-in-chief pada Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, serta berperan aktif sebagai reviewer pada jurnal internasional berakreditasi dan jurnal internasional. Terus selanjutnya,
waktu dan layar saya persilakan kepada Dr. Kenny untuk memaparkan materi. Silakan Dr. Kenny. Ya, terima kasih Pak Hadi. Sebelumnya terima salam dari saya, nama saya Andi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi SIAB Jinarakita, SIAB Samaratungga, kemudian Ahmad Dahlan, Universitas Bina Nusantara yang bersama Tarumanegara mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya tidak panjang lebar untuk menyebut satu persatu ya untuk mempersingkat waktu kita. Malam ini adalah pertemuan kedua. Jadi pertemuan sebelumnya pada tanggal 8 Desember hari Kamis ya kita sudah membahas beberapa bagian. Ya izinkan saya untuk share screen. Materi untuk malam ini itu sudah diberikan kepada Pak Heru, mudah-mudahan sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian yang belum menerima materi hari ini tidak apa-apa, ya bisa mengikuti. Baik, ini ada beberapa seri ya dari kegiatan dari webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan. Kebetulan saya kebagian seri keempat pengolahan data penelitian kuantitatif dan interpretasi. Hari ini Rabu 21 Desember jam 7.30 sampai jam 21 ya sampai jam 9 malam. Nah kalau diawali pantun saya juga selalu diawali pantun pergi ke kafe minum kopi hitam enak rasanya karena kami pencinta kopi ya. Hati senang karena bisa berbagi bersama sivitas akademika semuanya ya. Baik, saya agak ya Bapak Ibu karena materi malam ini agak cukup banyak. Agenda 2 kali pertemuan dari agenda nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas sebagian ya nomor 1 sampai nomor 3. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada program SPS akan lebih baik. Jika tidak, mungkin penekanan saya adalah pada interpretasi ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak menggunakan program tersebut bersama dengan saya, tidak apa-apa. Okay. Bapak Ibu bisa melihat beberapa contoh kasus ya, contoh sederhana. Ini karena waktunya sangat terbatas, jadi saya tidak bisa memberikan contoh yang agak kompleks, tapi contoh yang sederhana. Barangkali Bapak Ibu yang sedang mengambil kuliah Magister Pendidikan S2 di Samaratungga bisa memanfaatkan materi-materi yang saya berikan ya, dan nanti di sesi akhir jika ada pertanyaan ada terkait dengan penelitian kuantitatif, saya persilakan ya untuk didiskusikan bersama. Selalu saya awali dengan capaian pembelajaran ya karena setiap kita mengikuti kegiatan webinar kita harus tahu manfaat dari kegiatan webinar ini apa. Jadi saya sebelumnya sudah membuat capaian pembelajaran dari webinar hari ini ya khususnya untuk seri 4 Bapak Ibu dapat mengolah data penelitian dengan menggunakan software IBM SPS statistik dan dapat melakukan interpretasi atas hasil pengolahan data penelitian. Jadi mungkin kalau kesulitan secara daring ya untuk mempelajari suatu software tidak apa-apa. Penekanan saya yang bagian kedua ya Bapak Ibu bisa melakukan interpretasi atas hasil pengolahan data statistik. Saya mengulang sedikit terkait dengan SPSS. Jadi yang lalu kita sudah bahas apa itu SPSS. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan bagian-bagian penting yang akan digunakan pada malam ini. Data editor, jadi SPS itu memiliki beberapa window, tapi window yang kita sering pakai itu ada data editor dan yang kedua adalah output viewer. Data editor itu tempat kita memasukkan data, memberikan nama variabel. Ya, sementara untuk output itu adalah hasil dari analisis data, nanti akan muncul di output viewer. Kemudian pada saat Bapak Ibu mengoperasikan di data editor, di pojok kiri bawah akan ada data view dan variable view. Nah, data view merupakan tempat
kita menginput data, sementara variabel view itu tempat bagian untuk memberi nama variabel. Kemudian pada saat nah ini ada bagian dari variabel view ya, di sini ada nama variabelnya. Jadi angka 1 menunjukkan variabel, berarti variabel yang pertama, variabel kedua dan seterusnya. Kemudian pada saat Bapak Ibu setelah menginput data, Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Segala analisis itu ada di bagian di analyze ya, ada di bagian analyze. Jadi nanti kita banyak menggunakan analyze. Ini sebenarnya banyak sekali, namun karena keterbatasan waktu mungkin tidak akan saya bahas semuanya. Nah, Bapak Ibu tolong memperhatikan kalau kita menginterpretasi hasil analisis, ya kita akan melihat perbandingan antara p-value dengan p-value atau signifikansi dengan alpha. Jadi apalagi kalau misalnya pada saat minggu lalu mungkin Bapak Ibu sudah ingat ya, kita sudah membahas ada 2 jenis statistika, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kalau kita bicara statistika inferensial, berarti kita bicara pengujian hipotesis. Kalau kita bicara pengujian hipotesis, berarti kita perlu hasil keputusan akhir dari pengujian hipotesis itu adalah apakah menolak hipotesis yang menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa kita akan menolak atau tidak dapat menolak H0? Kita akan membandingkan antara p-value dengan alpha. Kita akan membandingkan antara p-value dengan alpha. Jika p-value lebih besar atau sama dengan alpha 5%, maka hasilnya tidak signifikan, berarti H0 tidak dapat ditolak. Ya, H0 tidak dapat ditolak. H0 tidak dapat ditolak, berarti ini sama dengan H0 diterima. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita menggunakan istilah not rejected. Ya, kita jarang menggunakan accepted. Ya. Kemudian kalau p-value atau sig value kurang dari 5%, ya maka hipotesis awalnya itu ditolak. Jadi Bapak Ibu tahu ya, hipotesis itu ada 2 ya, hipotesis awal atau hipotesis statistik, kemudian lawan dari hipotesis statistik ada hipotesis penelitian. Kalau Bapak Ibu menyusun tesis, menyusun skripsi, maka bab 2 itu merupakan hipotesis penelitian, tolong diingat. Ya, hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik. Tapi pada saat pengujian hipotesis, kita perlu H0. Ya, kita perlu hipotesis awal. Kemudian tandingannya itu ada hipotesis penelitian. Bagaimana cara kita merumuskan hipotesis penelitian? Kalau kita bicara karya ilmiah, maka hipotesis penelitian dirumuskan dari teori. Jadi kalau kita bicara, karena bagian saya itu ada penelitian kuantitatif, yang kuantitatif itu selalu didasari oleh teori. Makanya di dalam bab 2, Bapak Ibu selalu membuat tentang landasan teori atau gambaran umum teori yang digunakan dalam penelitian. Jadi hipotesis ditolak ya jika p-value atau significant value kurang dari 5%. Jadi kalau H0 ditolak berarti hipotesis penelitian diterima. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita mengharapkan hipotesis penelitian kita diterima. Ya, hipotesis awal yang ditolak. Oke, mungkin sedikit pertanyaan untuk mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu saya tidak menggunakan media pembelajaran, misalkan berupa Slido dan sebagainya. Bapak Ibu cukup ketik di meeting chat, ya. Ini hanya mereview yang saya bahas minggu lalu, ya. Ya, silakan Bapak Ibu cukup menulis A, B, C atau D, ya, untuk pertanyaan nomor 1. Ayo, kalau salah tidak dihukum, ya. Silakan ditulis, ya, A, B, C atau D untuk pertanyaan nomor 1. Ini nggak ada yang berani menulis, ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang menulis, Pak Adi yang harus menulis jawabannya. Oke, minggu lalu saya sudah bahas bahwa statistika itu dibagi 2 ya, statistika deskriptif dan inferensial. Oke, kalau kita hanya menyajikan data saja ya dari sejumlah populasi, ya maka disebut dengan statistika apa? Ya, kalau nggak A adalah B ya. Oke, tidak ada yang menjawab.
Ya, tidak ada ya. Oke, jawabannya adalah deskriptif ya. Jadi data terkait dengan hanya menyajikan atau summarize data ya. Nah, pertanyaan kedua, ini barusan kita bahas. Ya, saya hanya berikan 2 pertanyaan karena saya sudah curiga tidak ada yang bisa menjawab atau tidak ada yang mau menjawab. Oke, silakan. Saya kasih waktu beberapa detik. Mungkin Pak Sutiono, silakan. Silakan, kalau salah tidak apa-apa. Kita tidak akan menolak H0 jika p-value itu sama dengan sig value. Alpha itu tadi saya kasih contoh 5%. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tidak ditolak, berarti jawabannya yang mana? Nggak ada yang berani menjawab? Oh, Pak Kenny, sorry, ternyata chatnya dikunci. Kita ulangi lagi deh. Oh, pantas. Silakan. Oh, sekarang sudah dibuka? Sudah. Sudah, oke. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan pertama sudah saya jawab, sekarang pertanyaan kedua. Cukup menjawab A, B, C, atau D. Ya, kalau salah tidak dihukum. Ya, kalau betul nanti minta hadiah ke Pak Heru. Oke, jawabannya D. Ya, ada lagi? Silakan, ada lagi. PD ya, PD. Saya nggak tahu namanya. Oke, ada lagi? Ya. Oke, nggak ada lagi ya, cuma satu. Oke, ya. A. Pak Sutiono A. Oke. Ya, mayoritas menjawab B ya. Jadi ini ya yang barusan saya bahas ya. Jadi hipotesis H0 tidak ditolak jika p-value atau sig value lebih besar atau sama dengan alpha 5%. Misalnya sama dengan apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya untuk agar Bapak Ibu mengingat ya. Jadi dalam menginterpretasi data, apalagi kalau Bapak Ibu melakukan pengujian hipotesis, ini bagian yang paling penting adalah kita membandingkan p-value dengan alpha. Yang kita harapkan adalah jawaban A ya, yang disampaikan oleh Pak Sugiono tadi atau Mahardika ya. Jadi yang kita harapkan itu adalah p-value lebih kecil dari alpha. Artinya apa? P-value lebih kecil dari alpha, berarti hipotesis penelitian kita diterima. Yang ditolak itu adalah hipotesis awalnya. Ya, tapi kalau misalkan p-value lebih besar sama dengan alpha, maka hipotesis penelitian kita ya yang ditolak. H0 kita H0 yang tidak ditolak. Ya di sini kebetulan pertanyaannya ada hipotesis 0 ya atau hipotesis statistik. Oke, kita mulai masuk ke dalam aplikasi ya. Kita akan mulai masuk ke dalam aplikasi. Ini saya menggunakan 2 laptop yang mudah-mudahan kalau ada kendala saya bisa tahu ya. Oke, kita akan masuk ke analisis statistika deskriptif dengan menggunakan IBM SPSS statistik. Yang namanya statistik deskriptif itu adalah menggambarkan data. Kalau kita menggambarkan data, kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik ya yang paling mudah, atau menggambarkan dalam bentuk teks. Nah, pada saat Bapak Ibu mempelajari IBM SPSS dengan menggunakan program IBM SPSS, itu ada beberapa menu terkait dengan statistika deskriptif. Yaitu yang pertama adalah menu frekuensi. Ya, menu frekuensi. Nah, menu frekuensi itu mendeskripsikan data pada satu variabel. Jadi masing-masing variabel. Jadi kalau ada variabelnya ada 5, nanti dia akan menyajikan dalam bentuk 5 tabel. Nah, sementara kalau deskriptif, ini kalau kita bicara deskriptif, berarti kita bicara pengukuran nilai sentral. Kita bicara pengukuran dispersi. Kita bicara tingkat kemencengan dan keruncingan. Jadi pengukuran nilai sentral, mungkin minggu lalu sempat saya cerita, yang dimaksud dengan pengukuran nilai sentral itu adalah rata-rata, median, dan modus. Kemudian pengukuran dispersi, ada deviasi standar, ada variansi, dan sebagainya. Kemudian explore ini bisa digunakan untuk menguji normalitas suatu distribusi data. Ya, kemudian stem and leaf itu ibaratnya hanya penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Kemudian kalau kita ingin menyajikan keterkaitan antar variabel, ya antar variabel yang memiliki skala nominal,
kita menggunakan cross tab. Nah, untuk rasio tidak saya bahas ya, ini terkait dengan data rasio ya. Oke, ini bagian rasio tidak saya bahas, saya hanya bahas sampai bagian cross tab. Oke, sebagai contoh, ini data deskriptif ya. Bapak Ibu bisa buka nanti data deskriptif. Nah, di dalam data deskriptif, oke, ini saya buka dulu. Oke, misalkan Bapak Ibu, ini adalah perusahaan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu memiliki 75 karyawan. Oke, 75 karyawan di sini berdasarkan jenis kelamin, bidang, kemudian gaji, usia, status, pengalaman pendidikan. Berarti kalau kita baca di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 variabel. Nah, walaupun di sini data sudah saya berikan, ya, data sudah saya berikan, tapi minggu lalu sempat saya bahas bagaimana cara Bapak Ibu membuat datanya ya. Yang pertama kali ya, di sini ada data view, ada variabel view. Oke, nah ada 1 gender, bidang, gaji, usia, status, pengalaman, dan pendidikan. Nah ini tempat Bapak Ibu memberikan nama variabel. Oke, nama variabel ini sama dengan yang ada di Excel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi saya salah hitung, saya hitung 8. Nah, variabel pertama jenis kelamin. Ingat skala itu ada 4. Ya, skala itu ada 4. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Oke, jenis kelamin, ya jenis kelamin itu ada skala nominal. Oke, kemudian bidang pekerjaan ini juga adalah bidang ini sama dengan skala nominal. Gaji itu skala rasio, usia itu skala rasio. Status belum menikah itu ada skala nominal. Pengalaman kerja skala rasio, pendidikan ya ada SD, SMP, pendidikan terakhir itu adalah skala ordinal ya. Jadi di dalam tabel ini memuat 3 jenis skala, yaitu skala nominal, ordinal, dan rasio. Di sini tidak ada jarak ya, tidak ada interval. Oke, ada 3 skala. Nah, bagaimana cara saya tahu itu skala nominal atau ordinal dan sebagainya ya? Jadi kalau misalkan data yang sifatnya kuantitatif, ya data yang sifatnya kuantitatif, ini gaji, usia, pengalaman, ini sifatnya kuantitatif. Jadi data yang sifatnya kuantitatif ini adalah skala rasio. Nah, untuk gender, ini angka, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa klik ini ya. Ini 0, kemudian 1 ya. Jadi 0 itu wanita, 1 itu pria. Nah, di sini Bapak Ibu menginput data, sebelumnya itu Bapak Ibu sudah memberikan coding. Oke, saya kasih contoh ya, misalkan saya tulis di sini gender ya, saya buat gender lagi. Nama variabel nggak boleh sama ya, jadi saya bikin gender 1 contoh. Oke, gender 1. Kemudian gender itu tidak ada desimal ya, jadi desimalnya saya bikin 0. Kemudian saya tulis ini misalkan jenis kelamin. Tidak boleh ada nama variabel yang sama di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu memberikan coding. Kalau tadi di situ 0 itu ada wanita, 1 itu ada pria. Kalau Bapak Ibu mau ganti, 1 itu ada pria, ya. 1 itu ada pria, misalkan. Kemudian 2 itu ada wanita, ya. Kemudian diganti add, kemudian tinggal oke saja. Oke, yang lain cukup diabaikan. Nah, di sini saya sudah buat 1 ya, saya sudah buat 1 variabel. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada gender 1 ya. Oke, nah kalau misalkan yang pertama adalah wanita. Oke. Wanita, berarti nomor 2 ya, saya ketik nomor 2. Ya, dia akan keluar wanita. Oke, ini saya bisa geser nggak? Oke, bentar ya, saya geser. Oke, ini ya. Bapak Ibu bisa tekan bagian ini. Ya.
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tekan 3, itu nggak akan muncul, karena coding kita itu cuma 2 ya. Satu itu ada pria, satu itu adalah pria. Ya, 2 itu ada wanita. Jadi kalau misalnya data saya 2, 2, 2, 2. Oke. 1, aduh. Oke, nah seterusnya ya. Jadi pemberian coding itu seperti itu. Oke, ini saya delete saja. Jadi datanya sudah ada ya Bapak Ibu. Ini variabelnya saya delete. Jadi ada 7 variabel. Nah, sekarang kalau saya punya data seperti ini, ya sekarang saya mau melihat berapa jumlah pria, berapa jumlah wanita, berapa persentasenya. Kalau saya mau buat dalam bentuk gambar, itu berarti saya bahas yang bagian pertama yaitu frekuensi. Jadi Bapak Ibu tinggal analyze, analyze, kemudian deskriptif, kemudian frekuensi. Ya, nah untuk skala nominal, ya saya pindahkan yang data yang skala nominal. Gender, bidang, kemudian status, kemudian pendidikan karyawan, pendidikan terakhir. Oke, saya pindahkan ke kanan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ada klik chart, ya di chartnya itu misalkan kita mau menyajikan dalam bentuk pie chart. Kemudian nanti pie chartnya itu ada angka dan percentage, ya kemudian tinggal di continue. Kemudian untuk statistiknya, karena ini skala nominal, nggak mungkin kita menghitung mean dan median. Kita cuma bisa menghitung modus, ya. Kemudian kita tinggal continue, kemudian oke. Nah, langsung datanya muncul di sini, ya. Berarti ini cara membacanya bagaimana? Oke, ada 75 responden. Ya, tidak ada missing value. Ini ada modusnya. Modusnya angka 1 ya. Nah, Bapak Ibu perlu lihat lagi coding angka 1 itu apa. Tadi kita memberikan coding 1 itu ada pria, 0 itu ada wanita. Oke, di sini 1 itu modus ya, berarti pria lebih banyak daripada wanita. Pria yang paling banyak. Berapa persen? 42/75 itu adalah 56%. Ya, wanita adalah 44%. Ya, ini dalam percentage. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung ya. Dengan mudah kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Ya sebenarnya Excel bisa membantu, tapi ini untuk pengolahan data statistika ini yang paling mudah itu adalah menggunakan SPSS. Kemudian bidang pekerjaan. Ya, nah kalau kita lihat bidang pekerjaan mayoritas ya, mayoritas itu berarti 27. 27 itu adalah 36%. Berarti mayoritas karyawan di perusahaan itu adalah bagian marketing. Dan status mereka mayoritas adalah belum menikah. 40 berarti 53,3 menikah. Kemudian pendidikan terakhir kalau kita lihat, ya mayoritas itu adalah sarjana. Oke, atau sebesar 48,7%. Nah, ini adalah chartnya, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin menyajikan dalam bentuk gambar itu sudah muncul. Cuma tadi kita udah klik percentage. Kenapa percentage di sini nggak muncul ya? Bapak Ibu harus double klik. Ya, kemudian di sini saya bisa diganti ya dalam bentuk seperti ini. Ya, tinggal di close nanti dalam bentuk seperti ini. Kalau mau klik lagi, kemudian angkanya ada di mana? Bisa klik ini. Nah, ini angkanya udah muncul. Ya, dalam percentage. Ya, oke. Saya pribadi sebenarnya kurang suka penyajian grafik dari SPSS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat lebih bagus dari data yang ada, pindahkan ke Excel mungkin atau pindahkan ke PowerPoint ya. Mungkin grafik di PowerPoint itu bisa 3 dimensi dan sebagainya. Oke, ini keterbatasan dari program SPSS adalah grafiknya itu sangat terbatas ya, hanya seperti ini saja. Ya, tapi ini sangat membantu Bapak Ibu untuk menghitung. Oke, itu yang pertama, frekuensi. Nah, sekarang berikutnya yang kedua adalah terkait dengan deskriptif. Ya, deskriptif. Berarti misalkan deskriptif, kemudian deskriptif. Nah, data yang sifatnya deskriptif adalah gaji karyawan, kemudian usia, kemudian pengalaman kerja. Saya pindahkan ke kanan. Nah, karena ini datanya sifatnya kuantitatif, jadi semua pengukuran nilai sentral dan sebagainya itu bisa digunakan. Ya, oke, kita bisa melihat optionnya apa saja. Nah, ini
Bapak Ibu bisa klik deviasi standar, varians, nilai jarak, standar error of the mean, squareness-nya, tingkat kemencengannya, kurtosisnya itu tingkat keruncingannya. Kemudian bisa continue. Kemudian tinggal oke ya, tinggal di-oke-kan. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Oke. Ini yang tadi barusan kita klik itu standar deviasi dan sebagainya, nilai minimum ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tampilannya agak berbeda dengan yang saya taruh di PowerPoint. Ini bisa kita balikkan ya. Jadikan baris dari kolom menjadi baris ya. Mungkin ini lebih mudah dibaca ya. Oke. Nah, ini mungkin lebih mudah dibaca. Oke. Saya tampilkan dari sini ya, biar saya mempermudah saya untuk memberikan penjelasan ke Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini yang pertama yang frekuensi ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang deskriptif. Nah, untuk deskriptif tadi yang saya klik itu adalah gaji karyawan, usia, kemudian pengalaman kerja. Ya. Ya, Bapak Ibu mau maklumin ya, karena ini pelatihan menggunakan software, tapi dilakukan secara daring ya. Nah, ini saya agak kesulitan Bapak Ibu melakukan atau tidak ya, dan karena waktu yang diberikan ke saya itu cuma lebih kurang sekitar 1,5 jam. Jadi untuk menghemat waktu saya peragakan, kemudian saya akan interpretasikan dari sini. Oke. Misalkan data 75 karyawan, nilai range-nya itu apa? Range itu adalah nilai maksimum dikurangkan dengan nilai minimum. Jadi gaji karyawan yang paling tinggi kalau misalkan ini contoh ya, misalkan dalam ribuan, berarti ini 1.055.000. Ini contoh, ya ini hanya contoh. Ya, kemudian terendah itu ada 115.000. Berarti maksimum dikurangi minimum itu ada 940. Nilai jaraknya 940. Ini kalau datanya dijumlahkan semua, ini jumlahnya ini. Kemudian ini ada rata-rata, ya. Ini ada rata-rata. Rata-rata gaji karyawan ada 520.000. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian standar error-nya, ya standar error itu kalau saya gambar, saya tulis rumusnya, standar error itu seperti ini. Berarti deviasi standar dibagi dengan akar N. Ya, standar error of the mean. Jadi kalau kita melakukan, kalau kita menduga nilai parameter itu akan berkisar antara plus minus dari standar error dengan tingkat keyakinan tertentu. Kemudian tingkat variasi data itu adalah namanya deviasi standar. Kemudian ada tingkat variansinya. Variansi itu ada deviasi standar dikuadratkan. Kalau ini adalah S, maka variansi itu ada S kuadrat. Ini ada tingkat kemencengan suatu data, kemudian ini ada tingkat keruncingan suatu distribusi data. Jadi kalau saya gambarkan, ya gambar seperti ini berarti simetris, ya. Kalau seperti ini berarti dia menceng ke kanan. Oke. Kalau tingkat kurtosis, ini ada tingkat keruncingan suatu distribusi data. Jadi kalau misalkan ada yang meruncing sekali, ada yang mendatar, normal, kemudian ada yang mendatar. Ya, jadi ada mesokurtis, leptokurtis, dan paratikurtis yang nama dari grafik tersebut. Ya. Jadi ini ada cara menyajikan data yang sifatnya deskriptif. Jadi gaji karyawan, usia, pengalaman kerja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membandingkan data mana yang lebih bervariasi, ya Bapak Ibu bisa menghitung koefisien variasi. Koefisien variasi itu ada S dibagi dengan X bar nanti dikali dengan 100%. Jadi nanti di sini ada deviasi standar dibagi dengan rata-rata kemudian dijadikan 100%. Semakin tinggi tingkat koefisien variasi, maka data distribusi data itu semakin bervariasi atau semakin heterogen. Jadi kalau misalkan saya lihat data secara kasat mata, ini saya tidak bisa tahu ya mana yang paling bervariasi. Ya saya perlu menghitung koefisien variasinya. Nah, nanti koefisien variasi gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja itu dalam bentuk persentase, sehingga saya bisa membandingkan mana yang paling bervariasi, apakah data gaji karyawan,
data usia atau data pengalaman kerja. Oke, ini bagian dari deskriptif. Nah, kemudian tadi menu yang ketiga di deskriptif itu ada explore. Ya, explore di sini saya kasih contoh di pengalaman kerja. Ya, di pengalaman kerja. Oke, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti saya ada satu soal post test ya. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa menjawab. Jadi sekarang Bapak Ibu lihat di sini. Ini adalah data tentang pengalaman kerja. Ya, kalau kita hitung, ini nanti totalnya itu ada 75. Karena data kita ada 75. Nah, yang memiliki pengalaman kerja 1 tahun, lingkarannya ada 3 ya. Berarti ada 3. Ya, frekuensinya ada 3. Yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun, itu ada 10. Berarti kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, data pengalaman kerja, mayoritas itu paling besar itu frekuensinya itu ada di mana? Ya, mayoritas itu berarti frekuensi di sini adalah 18 ya. 18 itu berarti pengalaman kerja itu mayoritas itu ada di 5 tahun. Ya, kira-kira bacanya seperti itu, same and live. Ya. Kemudian, apakah data tersebut tetap didistribusi, residualnya itu tetap didistribusi secara normal atau tidak? Jadi kalau misalkan hipotesis awalnya, ya, berarti tetap didistribusi normal. Oke, terdistribusi normal. Berarti HA-nya tidak terdistribusi normal. Data pengalaman kerja tidak terdistribusi normal. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat Kolmogorov-Smirnov tesnya. Ini signifikan itu sama dengan p-value atau sig. Nah, signya itu sama dengan 0,002. Kalau kita bandingkan alfa 0,05, berarti ini lebih kecil ya. Jadi lebih kecil berarti H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. H0 tidak ditolak kalau dia lebih besar sama dengan. Karena dia lebih kecil berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti yang ini yang diterima. Berarti data pengalaman kerja ini tidak terdistribusi secara normal. Ya, ada 2 jenis tes. Di sini ada muncul tes of normality-nya itu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ya, ini biasanya hasilnya sama ya. Jadi ini nama yang menemukan rumus ini ya. Jadi untuk normality. Kemudian kita bisa tahu data ini tidak terdistribusi secara normal. Biasanya data itu tidak terdistribusi secara normal karena pengaruh dari outlier. Oke, outlier. Jadi ini ada data, kalau misalkan dia terdistribusi normal, maka titik-titik ini akan ada di sekitar garis diagonal ini. Nah, kita lihat di sini ada satu data yang dibuat dari garis ini. Ya, jadi ini bisa dibuktikan dengan karena data yang tidak terdistribusi secara normal, karena tidak terdistribusi secara normal itu bisa disebabkan karena adanya outlier. Jadi hati-hati Bapak Ibu, pengukuran nilai sentral itu ada 3. Ada mean, median, modus. Oke? Memang pada prakteknya kita seringkali menggunakan rata-rata. Ya, nggak mungkin saya katakan median nilai ujian mahasiswa kelas ini kan nggak mungkin. Pasti kita akan mengatakan rata-rata nilai ujian mahasiswa di kelas ini berapa. Ya, rata-rata. Tapi ingat, rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Oke? Jadi data untuk menggunakan nilai sentral rata-rata, data yang baik itu adalah data yang sifatnya homogen. Kalau data yang sifatnya ekstrim, ya, maka nilai rata itu tidak cocok sebenarnya. Yang lebih cocok itu adalah menggunakan median. Apa yang maksud dengan data ekstrim? Misalkan ya Bapak Ibu kalau mengajar di kelas, ya seringkali kalau misalkan tingkat variasi data mahasiswa itu kadang-kala sangat bervariasi. Ya kalau misalkan rata-rata nilainya berkisar antara 60 sampai 80, ini sebenarnya relatif homogen. Nah, mendadak kalau misalkan ada satu mahasiswa yang nilainya 10. Jadi nilai 10 itu adalah nilai ekstrim. Jadi kalau misalkan rata-rata X bar di sini saya katakan 70, dengan maksudnya satu mahasiswa memiliki nilai ekstrim, ini akan mempengaruhi nilai rata-rata. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengetahui distribusi suatu data itu bervariasi atau tidak bervariasi? Karena
untuk menentukan pengukuran misalnya nilai sentral mana yang lebih sesuai, ya kita perlu mengetahui ya. Jadi kalau data yang memiliki nilai ekstrim itu biasanya akan mempengaruhi perhitungan dari nilai rata-rata. Makanya di dalam penilaian mahasiswa itu ada istilah pendekatan angka normal dan pendekatan angka patokan. Oke, PAP dan PAN. Nah, kalau PAN itu berarti yang dapat 80 belum tentu dapat nilai A. Ya, kalau misalnya menggunakan pendekatan angka normal. Tapi kalau menggunakan pendekatan angka patokan, nilai 80 itu pasti mendapat nilai A. Ya, karena kalau untuk menggunakan pendekatan angka normal, ya bisa saja kalau pakai PAP itu 50 tidak lulus, tapi dengan pendekatan angka normal 50 itu adalah nilai A. Kenapa? Karena bisa saja mahasiswa di kelas ini nilai tertinggi itu adalah nilai 50, yang lainnya dapat 40, 30, dan seterusnya. Ya, jadi kalau pendekatan angka normal, 80 tidak jaminan akan lulus dengan nilai A. Ya, jadi ini nanti kaitannya dengan perhitungan min atau rata-rata hitung. Oke, apa fungsi dari cross-step? Fungsi dari cross-step adalah kita ingin mengetahui keterkaitan antara dua variabel. Ya, misalkan data saya, ya, di sini ada gender. Bagaimana kaitan antara gender dengan bidang pekerjaan? Ya. Nah, kalau tadi saya hanya menyajikan data tentang gender saja, ya. Gender untuk yang wanita itu misalkan ada 33, pria itu ada 42. Oke. Nah, bagaimana kalau gender itu dikelompokkan lagi berdasarkan bidang pekerjaan? Jadi 33 ini 11 ini bekerja di bagian administrasi. Kemudian 1 ini bekerja di bagian produksi, 13 ini bekerja di bagian marketing, dan 8 ini bekerja di bagian keuangan. Nah, mayoritasnya yang mana? Kalau tadi kita melihat mayoritas masing-masing variabel, kalau untuk cross-step kita bisa membandingkan mayoritas dari dua variabel. Berarti mayoritas karyawan di perusahaan ini adalah wanita. Bukan wanita, 14 ya. Pria yang bekerja di marketing, ya, pria yang bekerja di marketing. Nah, ini ada data dalam bentuk percentage, ya, data dalam bentuk percentage. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanya, apakah ada hubungan antara gender dengan bidang pekerjaan? Oke, apakah ada hubungan antara gender dengan bidang pekerjaan? Ya, apakah gender itu akan mempengaruhi bidang pekerjaan atau sebaliknya? Nah, kita bisa lakukan dengan uji chi-square. Ya, jadi Bapak Ibu lihat bagian ini. Bagian Pearson chi-square. Ya, 0,001. Ya, ingat p-value. Ya, berarti kalau kita bandingkan dengan alpha 0,05, ini lebih kecil ya. Nah, lebih kecil berarti artinya apa? Ya, artinya signifikan ya. Berarti artinya hipotesisnya ditolak. Artinya berarti ada kaitan antara bidang pekerjaan dengan gender. Ya, ada perbedaan yang sangat berarti. Ya, karena p-value-nya itu lebih kecil dari 5%. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagian contoh yang bagian cross-step ya saya sajikan di bagian SPSS sebentar. Oke, saya balik ke sini Bapak Ibu. Oke, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kalau kita ini ada tempat data ya, kalau kita ingin menyimpan data, berarti akan dua kali melakukan penyimpanan data. Yang pertama kali ada data, yang kedua itu adalah ini output. Jadi kalau misalkan output saya tutup, datanya masih tetap ada. Jadi Bapak Ibu perlu save 2 kali. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak save, maka data yang sebelumnya, output yang sebelumnya itu akan output yang baru itu akan turun ke bawah dan seterusnya. Ya, barusan saya close tanpa simpan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau simpan setiap analisis silakan ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana menyajikan cross-step, analyze, kemudian Bapak Ibu ke deskriptif, kemudian ke cross-step. Ya.
Nah, di sini ada row, ada kolom. Ya, misalkan row itu ada gender, kemudian kolom itu adalah bidang pekerjaan. Atau sebaliknya, tidak masalah. Hubungan itu kan bolak-balik ya. Nah, kemudian kita lihat statistiknya. Tadi saya klik uji chi-square. Ini banyak sekali ya, nanti Bapak Ibu bisa dalamin ya. Oke, kemudian saya continue. Kemudian ini bagian sel. Nah, kalau saya mau dia muncul dalam bentuk row, dalam bentuk kolom, dalam bentuk total, dalam bentuk percentage, saya tinggal klik ya. Kalau saya tidak klik ini, ya nanti tabelnya seperti ini. Oke. Jadi tabel sederhana, tidak ada persentasenya. Oke, sekarang saya ulang, deskriptif, kemudian cross tab, kemudian di statistik saya klik, di bagian sel, saya klik row, kolom, total, ya, continue, kemudian oke. Nah, ini akan dihitung bagian persentasenya. Persentase berdasarkan gender, persentase berdasarkan bidang pekerjaan. Oke. Jadi ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini yang sederhana. Ya, Bapak Ibu bisa mengelompokkan lebih dari satu variabel. Ya, lebih dari satu. Misalkan analyze. Ya, kemudian cross tab. Oke, yang ini saya hilangkan dulu ya biar Bapak Ibu nggak pusing. Nah, ini kan berdasarkan gender, berdasarkan bidang pekerjaan. Saya mau satu layer lagi ya, misalkan berdasarkan status karyawan. Oke, kemudian saya oke. Nah, jadi ini dikelompokkan lagi bidang pekerjaan berdasarkan gender, kemudian berdasarkan status karyawan, ya belum menikah dan menikah. Jadi semakin banyak variabel yang Bapak Ibu cross tab, tabel itu akan memberikan informasi yang akan semakin lengkap. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini fungsi dari cross tab. Ya, kalau saya untuk proyek tertentu, ya ini sangat bermanfaat ya untuk cross tab ya. Jadi dia bisa memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan segmentasi tertentu, misalkan ya kalau saya terapkan di bidang marketing. Oke, ini kalau saya close akan ditanya apakah mau menyimpan output ini atau tidak. Jika tidak, no saja. Oke, berarti ini datanya yang seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini tidak terasa sudah waktu tinggal 30 menit. Oke, saya akan lanjut saja. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang questionnaire, ya. Tentang questionnaire. Jadi mungkin ini bagian yang ditunggu Bapak Ibu, ya. Cuma penelitian itu ada beberapa tingkatan. Ya, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu pada saat saya membahas tentang structural equation modeling. Ya, pada saat saya membahas SEM. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan variabel laten, sebenarnya saya tidak menyarankan Bapak Ibu menguji goodness of measure atau validitas dan reliabilitas data itu menggunakan SPSS. Tapi saya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk menggunakan structural equation modeling. Kenapa? Karena structural equation modeling itu menguji auto model dan inner model itu secara bersama-sama. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, itu pengujiannya itu dilakukan secara terpisah, menggunakan pendekatan korelasi. Ya. Nah, ini kemarin sudah saya bahas sekilas. Ya, kita akan masuk ke dalam uji validitas dan reliabilitas. Saya ulangi ya, apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Kalau kita bicara validitas, berarti kita bicara ketepatan alat ukur. Apakah alat ukur mampu mengukur apa yang hendak kita ukur atau tidak? Kalau kita bicara reliability, berarti kita bicara keandalan dari alat ukur. Jika suatu alat ukur diukur beberapa kali, kalau hasilnya relatif sama, maka saya katakan alat ukur tersebut reliable. Ya, data kalau kita ingin analisis lebih lanjut, data tersebut harus memenuhi syarat validity dan reliability.
setelah memenuhi validity dan reliability, baru kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk melakukan pengujian hipotesis. Jadi dalam structure equation modeling itu namanya inner model. Oke, saya kasih contoh questionnaire. Ya, saya kasih contoh questionnaire. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Link tadi saya lihat Pak Heru sudah taruh di meeting chat. Nah, ini ada contoh mahasiswa saya sebelumnya. Dia ingin menguji apakah kualitas produk ya dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, kualitas produknya itu salah satu smartphone atau telepon selular. Oke. Nah, untuk kualitas produk dia bagi menjadi beberapa dimensi atau katakan di sini saya anggap sebagai variabel. Atau saya katakan variabel independennya ada beberapa ya, dimensi dianggap sebagai variabel independen ya. Yang pertama ada performance, yang kedua ada fitur dan seterusnya. Nah, tujuan kita melakukan uji validitas dan reliabilitas adalah kita ingin menguji apakah alat ukur ini sudah tepat atau belum mengukur performance. Oke. Kalau sudah tepat, apakah dapat reliable atau dapat diandalkan? Ya, berarti kita uji reliability. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ya data questionnaire. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini ada sangat tidak setuju dan sebagainya memusingkan Bapak Ibu, tinggal klik ini aja. Ini angka atau alfabet ya. Jadi ini dalam bentuk angka. Oke, ini data view, ini variable view. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 30 item. Ada 30 variabel. Ya, di sini termasuk jenis kelamin, usia, profesi, daerah, dan mengapa menggunakan telepon selular. Oke, ini ada data view. Jadi questionnaire kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini ada data view. Nah, untuk mengukur performance itu ada 3 indikator. Untuk mengukur fitur itu ada 4 indikator. Nah, sekarang saya akan mengajarkan dulu ya, bagaimana apakah 3 item ini mampu mengukur di variabel performance. Berarti Bapak Ibu tinggal analyze. Kemudian di sini ada scale. Oke, ada scale. Kemudian ada reliability analysis. Kemudian di sini ada 3 item ini, Bapak Ibu tinggal klik ya, 3 item, 1, 2, 3, pindahkan ke kanan. Oke, pindahkan ke kanan, ini balikin, pindahkan, ya, gampang sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini statistik, diklik bagian item, scale if item deleted. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari uji validity dan reliability. Oke, sekarang bagaimana cara membacanya? Oke, bagaimana cara membacanya? Nah, yang penting adalah bagian ini. Oh, oke, saya nggak bisa. Oke, saya harus balik ke sini ya, bentar. Oke, ini output seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini saya ada copy paste, ya. Kemudian ini adalah reliability-nya. 3 item ini memiliki correlated item total korelasi 0,183, 0,489, dan 0,361. Ada teori yang mengatakan bahwa suatu item dikatakan valid ya kalau correlated item total korelasi itu harus di atas 0,3. Ya, ada yang lebih ekstrim, misalkan di atas 0,5 ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, berarti item ini tidak memenuhi kriteria. Berarti item ini tidak valid ya karena dia kurang dari 0,183. Sehingga item ini harus dikeluarkan. Nah, kalau 3 item ini tingkat reliability-nya itu adalah 0,520, 0,520. Ya, ada yang mengatakan tingkat reliability jika alfa krombaknya di atas 0,6. Ya, ada yang mengatakan 0,7. Ya, tergantung Bapak Ibu menggunakan teori siapa. Ya, yang dijadikan sebagai acuan.
Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan pendekatan 0,6, maka variabel ini tidak reliable karena ini baru 0,520, berarti dia lebih kecil dari 0,6. Kita harapkan lebih besar dari 0,6. Karena ada satu yang tidak valid, sehingga kita akan keluarkan. Nah, pada saat kalau kita keluarkan item ini, maka tingkat Kromba alfanya itu akan naik menjadi 0,643. Mari kita buktikan ya, apakah betul nanti di sini akan naik menjadi 0,643. Oke, saya balik ke sini ya Bapak Ibu. Oke, analyze, kemudian ke scale, kemudian reliability. Tadi item 1 ya yang tidak valid. Item 1 itu saya keluarkan, kemudian saya oke. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang corrected item total korelasi ini udah di atas 0,3. Nah, Kromba alfanya itu adalah 0,643. Ya, berarti sudah memenuhi kriteria valid dan reliable. Sehingga nanti pada saat kita analisis lebih lanjut, item 1 tidak diikutsertakan. Item 1 itu sudah dikeluarkan, ya, karena item 1 itu tidak valid. Nah, lakukan hal yang sama. Ya, lakukan hal yang sama untuk variabel berikutnya. Misalkan fitur ada 4 item. Ya, saya pindahkan ke kanan, kemudian oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Oke, ini valid. Oke. Ini di atas, ini lebih kecil dari 0,3. Berarti ada satu item yang tidak valid. Ya, Bapak Ibu bisa buang ini. Ya, kemudian dites lagi dan seterusnya. Ya, lakukan sampai dengan semuanya sudah memenuhi di atas 0,3 dan alfa Krombanya mungkin kalau menggunakan pendekatan 0,6 semuanya harus di atas 0,6. Nah, itu sebenarnya alasan mungkin pada saat saya memberikan pelatihan di SCRB Jinara kita, ya ada pertanyaan berapa jumlah item minimal untuk mengukur suatu variabel. Ya, saya katakan minimal 5, ya, minimal 5. Ya, kenapa? Karena kalau ada item yang tidak valid, kita masih bisa mempertahankan variabel tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 3, tidak masalah sebenarnya. Selagi 3 item itu akan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Oke, ini adalah langkah untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Ini pendekatan yang sangat sederhana. Ya, saya tidak menyarankan ya kalau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan structural equation modeling, saya lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan structural equation modeling untuk melakukan uji validity dan reliability. Nah, nanti kalau untuk menggunakan pendekatan SEM itu nanti ada convergent validity, ada discriminant validity. Ya, jadi nanti untuk uji validity itu nanti ada IFE, ada CFE, ya. Exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis. Ya, itu nanti akan nanti kalau ada sesi yang lain, mungkin saya bisa bahas terkait dengan structural equation modeling. Ya. Baik, saya melanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah 30 menit. Oke, ini kita lanjut ke berikutnya. Saya tidak buka sesi tanya jawab dulu ya Pak Hadi. Ya. Saya selesaikan dulu nanti baru kita sesi tanya jawab. Oke, baik. Ini bagian terakhir itu ada inferensial statistik ya. Yang namanya inferensial statistik itu banyak sekali Bapak Ibu di dalam analisis data. Nah, saya tidak bahas semuanya. Ya. Oke. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, pada saat saya mengatakan inferensial statistik, kita bisa kelompokkan inferensial statistik itu menjadi 2, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau kita bicara parametrik, berarti kita bicara skala interval dan rasio. Kalau kita bicara non-parametrik, berarti kita bicara skala nominal dan ordinal, ya, nominal dan ordinal. Jadi Bapak Ibu harus ingat, ya, analisis tertentu harus dikaitkan dengan skalanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan analisis statistika inferensial, Bapak Ibu harus bisa menentukan langkah-langkah pengujian hipotesis.
Ya, jadi secara garis besar itu ada 4 langkah. Ya, kita menentukan H0 dan HA. Ya, kalau hipotesis penelitian Bapak Ibu lebih dari 1, ya, jadi kita ganti HA dengan H1 ya. Let's say kalau saya gambar lingkaran seperti ini ya. Misalkan saya buat seperti ini ada variabel Y, ini X1, X2, ini X3. Berarti ini nanti ada 4 hipotesis, H1, H2, H3. Ya. Ya, kalau misalkan nanti ada mediasi, ada moderasi, dan sebagainya, tinggal dilanjutkan H3, kemudian H4, H5, dan seterusnya. Oke. Yang kedua menggunakan statistik tabel. Ini kalau kita lakukan perhitungan manual. Tapi kalau kita menggunakan software tertentu, maka ini tidak perlu dilakukan. Tapi biasanya kita menggunakan kalau alfanya 5%, berarti tingkat keyakinannya 95%, kalau one tail kita menggunakan tabel 1,96. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya atau 1,65, ya. Jadi tergantung tingkat alfanya berapa persen, tergantung one tail atau two tail, satu arah atau dua arah. Kemudian untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, kita menghitung statistik hitungnya. Kita bandingkan statistik tabel dengan statistik hitung, kemudian kita membuat keputusan. Jadi ada 2 cara untuk mengambil keputusan, membandingkan statistik tabel dengan statistik hitung. Oke. Atau yang kedua caranya adalah yang sudah kita bahas, membandingkan nilai p-value dengan alpha atau sig value dengan alpha. P-value dan sig value itu sama. Ya, kita bandingkan. Masih ingat ya, hipotesis tidak akan ditolak jika p-value lebih besar sama dengan alpha. Hipotesis awal ya, hipotesis 0 itu akan ditolak kalau p-value lebih kecil dari alpha. Oke. Kemarin sudah saya bahas berdasarkan tipe data. Ya, ini kalau nominal ordinal kita bahas ini ya. Non parametrik ini tidak saya bahas di sini. Nah, saya akan bahas nanti uji T dan uji F. Ya, kapan kita pakai uji T, kapan kita pakai uji F. T itu the student, F itu ada bisa. Kemudian berdasarkan jumlah variabel. Kalau kita hanya analisis satu variabel, kita bisa pakai uji T. Kalau kita pakai bivaria, ya nanti kita bahas korelasi sederhana dan regresi sederhana. Oke, yang lainnya yang advance ya, ini tidak dibahas di dalam pelatihan ini. Nah, berdasarkan hubungan antar sampel, kita nanti bahas data yang independen dengan data yang sifatnya dependent. Oke, kalau data yang sifatnya independen, kita nanti pakai independent sample t-test. Oke, nanti kalau data yang sifatnya dependent, kita pakai pair sample t-test. Data yang berpasangan. Oke. Ini adalah perbandingan. Ya, ini nanti compare mean, ini terkait dengan rata-rata. Ini korelasi, kemudian ini prediktif, ini regresi. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, sekarang kita bandingkan yang pertama. Oke, ini saya tidak bahas, ini yang paling sederhana, uji satu variabel saja. Oke, saya akan masuk yang bagian ini. Oke, misalkan saya ingin membandingkan penjualan antara H&M dengan Uniqlo. Ya, saya ingin membandingkan penjualan antara H&M dengan Uniqlo. Berarti di sini ada satu variabel. Variabelnya adalah penjualan. Oke, variabelnya itu adalah penjualan. Oke, penjualan. H&M dan Uniqlo bukan variabel, Bapak Ibu. Ya, H&M dan Uniqlo itu adalah sampel. Ya, jadi penjualan di H&M dengan penjualan di Uniqlo. Nah, apakah ada atau tidak ada perbedaan penjualan di H&M dengan Uniqlo? Ya, kalau Bapak Ibu ketemu data seperti ini, berarti Bapak Ibu ingin membandingkan dua kelompok data, di mana kelompok data yang pertama dengan kedua itu saling bebas. Berarti ini nanti namanya independent sample t-test. Kita akan menggunakan independent sample t-test. Oke. Sekarang saya mau masuk ke bagian berikutnya dulu ya. Oke. Nah, misalkan Maya Coffee & Tea, ya, ini dia menggunakan kartu kredit, ya. Program kartu kredit itu ibaratnya memberikan diskon lah, intinya seperti itu. Nah, sebelum dan sesudah ada di beberapa outlet, misalkan Maya Coffee & Tea itu ada coffee shop misalkan ya. Before program dengan after program.
Berarti ini dua data yang saling berpasangan. Ya berarti apakah dengan adanya program tersebut, ya setelah program tersebut mampu meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Ya ini misalkan ada 2, 4, 6, 8, 10, ada 10 outlet. Oke, jadi Bapak Ibu bisa membandingkan kapan Bapak Ibu menggunakan independent sample t-test, kapan menggunakan per sample t-test. Oke. Nah, ini ada data yang independent sample t-test, ya. Oke, saya langsung saja ya Bapak Ibu. Ini data berikutnya independent sample t-test. Oke. Nah, pada saat input data, itu Bapak Ibu juga harus tahu. Ya, input datanya itu nggak ke kanan ya. Jadi variabel dulu ya, Bapak Ibu kasih nama variabel dulu. Variabelnya di peneliti itu ada penjualan. Kemudian penjualan ini ada 2 sampel. Sampel itu ada brand. Nah, saya kasih nama, 1 itu adalah H&M, 2 itu ada Uniqlo. Saya kasih coding ya, 1 itu H&M, 2 itu ada Uniqlo. Oke. Nah, nanti data view seperti ini. Oke. Nah, tinggal lihat aja ini. Ini ada data H&M, nomor 1 sampai nomor 8. Nomor 9 sampai nomor 16 itu ada data Uniqlo. Nah, sekarang apakah ada perbedaan penjualan antara Uniqlo dengan H&M? Ya, analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Variabel yang diuji, ya ingat bukan brandnya, tapi penjualannya. Oke, penjualan berdasarkan apa? Berdasarkan H&M dan Uniqlo, itu nama brandnya. Nah, Bapak Ibu perlu define grupnya, ada 2 grup, ya. Grup 1 dan grup 2. Continue. Kemudian oke. Nah, ini ada hasilnya. Nah, penjualan di H&M itu rata-ratanya 39 sekian. Penjualan di Uniqlo itu 38,9 sekian. Kalau kita lihat secara kasat mata, sebenarnya 39, sekian dengan 389 ini berbeda. Tapi secara statistik apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Ya, secara statistik apakah perbedaannya nyata atau tidak? Nah, pengujian statistik itu akan dipengaruhi oleh tingkat variasi data. Sehingga di sebelah kanan di sini ada deviasi standarnya. Nah, ini ada standar error dari rata-ratanya. Oke. Khusus untuk 2 kelompok independen, sebelum kita menentukan signifikan atau tidak, ada atau tidak ada perbedaan, kita perlu lakukan dulu tingkat variasi datanya. Kita uji dulu variansinya. Variansinya sama atau berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Oke, ini saya harus tulis. Ya. Oke, bentar. Nah, uji variansi itu adalah uji Levin. Jadi kalau misalkan H0-nya, dia mengatakan variansi 1 sama dengan variansi 2. HA-nya, variansi 1 tidak sama dengan variansi 2. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, kita menerima atau menolak H0. Kita lihat signifikansinya. Signifikansinya ini. 0,493, berarti sig-nya itu adalah 0,493. Kalau kita bandingkan dengan 0,05, berarti lebih besar. Lebih besar berarti H0 tidak ditolak. Berarti variansi 1 sama dengan variansi 2. Berarti kita pakai yang bagian ini. Tapi kalau misalkan dia lebih kecil dari alfa, kita menggunakan yang ini, yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat uji perbedaannya, ya, uji perbedaannya. Nah, kita lihat signifikan totalnya ini. Oke, berarti setelah kita uji variansi, berikutnya kita akan lihat apakah mu1 rata-rata penjualan di H&M ya sama dengan mu1, mu2. Ini saya pakai yang lama ya. Oke. HA mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. 0,989 berarti dia lebih besar dari 5%. Artinya apa? Tidak ada perbedaan
Ya, penjualan antara kedua brand ini. Ya, jadi penjualan antara H&M dengan Uniqlo, walaupun kita lihat di sini agak berbeda, tapi perbedaannya itu tidak nyata atau tidak signifikan. Oke, lanjut untuk data yang berpasangan ya. Nah, untuk data berpasangan, nah ini. Nah, cara input datanya itu berbeda. Ya, before program dengan after program. Oke. Saya buka dulu datanya. Nah, ini before dan after. Oke, before dan after. Nah, kemudian analyze, kemudian compare mean. Oke, compare mean. Kemudian di sini per sampel t-test. Ya, nah before dan after diklik bersamaan, kemudian dipindahkan ke kanan. Ya, kemudian tinggal oke saja. Nah, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Cari p-value-nya. Ini ya, 0,058. Oke, 0,058. Artinya apa? Kalau kita bandingkan alfa 5%, berarti dia lebih besar ya. Dia lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar, berarti penjualan before dan after itu sama saja. Berarti diskon yang saya berikan dengan kartu kredit ternyata tidak mampu meningkatkan penjualan. Ya, tapi kalau saya menggunakan alfa 10%, berarti 0,058 itu lebih kecil dari alfa 10%. Berarti kalau dia lebih kecil, berarti H0-nya ditolak, berarti HA-nya tidak ditolak. H-nya tidak ditolak, berarti penjualan diskon itu misalkan dengan menggunakan program kartu kredit mampu meningkatkan penjualan dari Maya KVNT, misalkan seperti itu. Ya, oke. Itu contoh untuk independen dan per sampel t-test. Oke, saya lanjutkan lagi berikutnya. Nah, bagaimana kalau datanya itu, sampelnya itu ada lebih dari 2. Jadi ada bread, cake, dan cookies. Apakah penjualannya ada atau tidak ada perbedaan secara signifikan? Ya, antara 3 jenis di bread talk ya, misalkan bread, roti, cake, atau cookies. Ya, oke. Caranya bagaimana? Ya, saya lihat. Oke. Cara input datanya ya, ini Bapak Ibu, ya. Kemudian ini variable view, ya. Oke. Kemudian saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu perlu memberikan jenis produknya itu ada roti, cake, dan cookies. Ya, codingnya 1, 2, 3. Ya, nah ini data view. Oke, ini kalau saya mau tunjukkan 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3. Jadi ingat kalau Bapak Ibu salah memasukkan data, maka Bapak Ibu akan salah menginterpretasikan data. Ya, oke. Sekarang bagaimana untuk uji apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Oke, analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Oke, yang diuji adalah production-nya ya. Kemudian faktornya itu berdasarkan jenis produknya, apakah kue, cake, atau cookies. Kemudian oke. Nah, ini ada one way ANOVA-nya. Oke. Berarti cara interpretasinya bagaimana Bapak Ibu? Ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Kita lihat ini. Berarti H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi penjualan dari kue, roti, cake, dan cookies itu tidak ada perbedaan. Berarti HA-nya itu mu-K tidak sama dengan 0. Berarti paling sedikit ada 2 yang berbeda ya. Paling sedikit ada yang berbeda secara signifikan. Nah, berarti kita bandingkan signifikannya itu 0,029. Kalau kita bandingkan alfa 0,05, berarti ini lebih kecil. Berarti kalau dia lebih kecil artinya apa? Artinya ini ya yang diterima HA-nya. Berarti paling sedikit ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Apakah cake berbeda dengan roti atau bread berbeda dengan cookies? Ya.
Nah, ini yang kita sebut dengan post hoc test, ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini sangat bermanfaat sekali ya kalau kita lakukan pengujian. Oke. Jadi analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini ada post hoc test. Oke. Nah, biasanya saya pakai LSD, ada yang pakai Bonferroni, itu sama saja, ada pakai Tukey test sama saja. Kemudian tinggal continue, kemudian oke. Nah, kalau misalkan hipotesisnya ditolak, maka kita perlu tahu mana yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan brick, dengan roti, dengan cake. Signifikannya itu 0,011. Berarti dia lebih kecil dari 5%. Berarti roti berbeda dengan cake. Berarti tadi ya, produksi bread dengan cake itu berbeda. Bread dengan cookies, ini signifikansinya 0,471. Berarti sama ya. Berarti hipotesis penelitiannya tidak ditolak. Jadi yang berbeda secara signifikan itu adalah bread dengan cake. Oke. Kemudian cookies dengan cake ini berbeda 0,049. Ya, makanya hipotesis kita ditolak ya, tadi yang uji one way ANOVA-nya itu ditolak. Oke. Saya lanjutkan bagian terakhir ya. Bagian terakhir adalah regresi ya. Ini saya close dulu biar nggak ngehang nanti. Nah, mungkin tesis Bapak Ibu banyak yang membahas bagian ini ya. Jadi korelasi regresi. Saya jelaskan dulu apa beda korelasi dan regresi ya. Kalau korelasi itu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau regresi itu kita ingin melihat apakah variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Kalau regresi itu kita bicara persamaan. Kita membuat suatu persamaan dan di persamaan kita itu akan kita gunakan untuk memprediksi. Makanya di dalam regresi itu ada persamaan, di dalamnya itu ada persamaan, ada variabel independen dan variabel dependen. Persamaannya itu banyak sekali, ada linear dan non-linear. Yang saya bahas di sini saya asumsikan persamaannya itu bersifat linear, ya bukan non-linear. Nah, sebelum kita lakukan uji regresi, sebenarnya kita lakukan dulu korelasi. Apakah antar variabel itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak? Semakin mendekati satu, ya hubungan itu semakin kuat. Hubungan itu ada dua. Hubungannya bisa positif, hubungannya bisa negatif. Jadi kalau kadang saya pada saat ujian skripsi atau ujian tesis, saya tanya apa arti hubungan positif? Ya, positif itu bukan berarti hubungannya baik-baik saja, tidak ya. Positif itu artinya hubungannya itu searah. Kenaikan satu variabel akan menyebabkan kenaikan variabel yang lain. Jadi kalau X naik, Y juga akan naik, itu berarti positif. Kalau X naik, Y itu turun, itu adalah negatif. Ya, kalau dalam praktik bagaimana ya? Misalkan dalam marketing, ya tujuan kita ingin memperkenalkan produk, ya kita melakukan promosi. Promosi itu bukan meningkatkan penjualan, tapi promosi itu mungkin meningkatkan intensi konsumen untuk membeli suatu produk. Jadi semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan, akan mampu meningkatkan intensi konsumen untuk membeli suatu produk. Sehingga saya katakan hubungannya positif. Ya. Kalau harga naik, permintaan turun, berarti hubungannya negatif. Ya, kenaikan harga membuat permintaannya turun. Ya, berarti kaitan antar variabelnya itu negatif. Oke. Kalau saya lihat kasus ini ingin memprediksi ya profit. Ya, profit itu dipengaruhi oleh penjualan dengan expand. Jadi profit itu sama dengan ya, konstanta ditambah B1 dikali penjualan, ditambah B2 kali expand. Oke. Nah, apakah penjualan dan expand itu dapat digunakan untuk memprediksi profit? Berarti kalau untuk mengetahui dia dapat atau tidak dapat memprediksi profit, maka kita perlu membuat persamaan. Setelah kita membuat persamaan, kita lakukan ujinya. Oke, nah ini yang kita sebut dengan regresi.
Nah, saya tampilkan ya regresi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini 5 menit saya berusaha tepat waktu, tapi ini Pak Adi ya, mungkin saya minta waktu 5 menit biar ini tuntas ya Pak Adi. Ya, siap. Ya, baik, ini ada profit, ini adalah penjualan, kemudian ini ada biaya. Oke, analyze. Kalau korelasi itu gampang sekali ya, korelasi bivariat berarti minimal 2 variabel. Berarti kalau 3 variabel ini saya pindahkan ke kanan, nanti dia akan kombinasi antar 2 variabel. Ya tinggal oke saja. Oke, berarti bagaimana hubungan antara profit dengan penjualan? Hubungannya mendekati 1. Mendekati 1 itu berarti hubungannya kuat. Ya, atau sangat kuat. Di atas 0,5 itu kuat. Semakin mendekati 1, semakin kuat. Oke, nah di sini hubungannya positif. Ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tanda bintang. Bintang itu menunjukkan signifikan. Kalau ada bintang berarti hubungannya signifikan. Jadi ini hubungan antar 2 variabel. Oke, ada lagi yang disebut dengan hubungan parsial ya, tapi mungkin waktu nggak cukup. Saya bahas yang bagian lebih penting ada regresi ya. Oke, ini regresi. Tadi saya katakan regresi itu banyak sekali, ada yang linear dan non-linear ya. Di sini ada parabolik dan sebagainya, ada multinomial, ada logistik ya. Ini saya tidak bahas, yang non-linear juga tidak saya bahas. Ini yang bagian linear. Oke, dependent variabelnya misalkan saya katakan profit ya. Kemudian penjualan dan expense itu saya katakan independent. Ada 2 variabel independent, 1 variabel dependent. Berarti ini multiple regression. Ya, oke. Kita langsung oke saja ya. Saya tidak bahas uji asumsi regresi. Jadi Bapak Ibu mungkin familiar dengan regresi. Sebelum kita menggunakan persamaan untuk memprediksi, kita perlu lakukan dulu uji asumsi. Ya, uji asumsi itu ada 4. Ya, ada multikolinearitas, ada autokorelasi, ada homoskedastisitas, dan ada normalitas. Ya, mohon ya, saya suka singkat mohon, MOHON ya. Oke, kemudian ini oke. Nah, kalau oke, saya pindahkan ke sini ya, ini udah saya pindahkan. Ya. Oh, ini korelasi parsial. Oke. Ini adalah dependent variable. Tabel ini menunjukkan variabel apa saja. Kemudian tabel berikutnya itu menunjukkan model summary, ini menunjukkan korelasi ganda. Ini menunjukkan berapa persen kedua variabel ini mampu menjelaskan perubahan dari profit variabel dependent. Ya, Bapak Ibu dalam penelitian Bapak Ibu nggak akan dapatkan angka ini. Angka ini saya hanya asal ya, sehingga angka itu hampir mendekati 1. Tapi dalam prakteknya R-square itu paling besar itu biasanya kita dapat 0,5 sampai 0,6. Ya bahkan biasanya cuma 0,2, 0,3. Kenapa? Karena dalam penelitian sosial, variabel dependent, katakan ini ada variabel dependent. Variabel dependent itu dipengaruhi oleh banyak sekali variabel. Oke, banyak sekali variabel independent. Yang Bapak Ibu teliti itu baru 2 atau 3. Sehingga persentasenya itu harusnya tidak besar. Ya, kalau besar itu kadang saya curiga. Ya, kadang saya suka bertanya, kenapa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya itu besar sekali? Ya, kalau penelitian sosial itu jarang sekali terjadi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengetahui berapa persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, itu kita sebut dengan R-square. Ya, karena banyak variabel dan banyak jumlah data, terkadang kita menggunakan adjusted R-square. Ya, kemudian kalau kita ingin melihat persamaan regresi kita baik atau tidak, kita bisa melihat standard error of the estimate. Ya, ini kalau semakin tinggi berarti tingkat error untuk memprediksi persamaan itu akan semakin tinggi. Ya, harusnya itu semakin kecil semakin baik ya untuk standar errornya. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, ini adalah persamaannya. Nah, sebelum kita menggunakan persamaan ini untuk memprediksi, kita perlu ngecek dulu apakah uji F itu signifikan atau tidak.
Uji F itu adalah uji secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, apakah variabel expand dan sales secara bersama-sama dapat memprediksi profit? Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan signifikansinya lebih kecil dari 5%, berarti uji F itu secara bersama-sama itu signifikan. Nah, kalau dia secara bersama-sama signifikan, baru kita lihat uji T-nya. Oke, uji T-nya. Ya, bisa saja satu variabel yang signifikan, satu tidak. Ya, uji F-nya signifikan. Tapi kalau uji F-nya tidak signifikan, berarti uji T di sini biasanya tidak signifikan. Ya, berarti kedua variabel itu secara bersama-sama tidak dapat digunakan untuk memprediksi profit. Ya. Nah, kebetulan di sini untuk uji variabel X pertama, ini lebih kecil dari 0,05. Ini juga lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk persamaan ini, itu sudah signifikan, sehingga persamaan ini bisa kita gunakan untuk memprediksi. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menggunakan persamaan regresi untuk prediksi atau tidak, cek dulu uji F-nya, kemudian cek uji T-nya. Jadi di dalam hipotesis penelitian, itu cukup buat H1 dan H2. Oke, tidak perlu ada H3 untuk uji secara bersama-sama. Karena H3 ini sesungguhnya, uji secara bersama-sama ini sesungguhnya persyaratan untuk uji T. Ya, jadi katakan ini ada uji F, kemudian ini ada uji T. Jadi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam hipotesis. Kecuali kalau Bapak Ibu mempunyai teori yang menjelaskan bahwa kedua variabel itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, silakan masukin ke dalam hipotesis. Tapi saya rasa tidak, ya. Ini hanya sebagai persyaratan ke uji T. Oke, demikian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Ini pertama kali mengajar praktek tapi menggunakan secara pendekatan daring, ya. Jadi saya kembalikan kepada Pak Adi untuk memandu sesi tanya jawab, ya. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kenny atas materi yang sebenarnya perlu waktu yang banyak sebenarnya. Ya, jadi disilakan kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya, disilahkan boleh melalui kolom komentar ataupun bisa raise hand. Disilakan. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak terburu-buru ya Pak Heru, mungkin nanti kita tuh evaluasi apakah mungkin ke depan cuma satu model saja, satu analisis data saja ya Pak Adi ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan secara keseluruhan itu memang agak sulit, apalagi saya nggak tahu Bapak Ibu sambil praktek atau tidak ya. Jadi ya mungkin nanti yang akan datang. Nah kemarin itu sebenarnya tujuan saya ingin ke Lampung akhir tahun ini, tapi batal ya karena ada kegiatan Pak Baja di SYB Jinara kita. Jadi sebenarnya tujuan saya ingin ke sana itu ingin mentransfer langsung ya, mempraktekkan langsung teman-teman dosen yang ada di SYB Jinara kita ya. Tadinya rencananya begitu Pak Adi. Ya. Tapi nanti kita schedulekan di Januari atau Februari ya, nanti saya atur waktu lagi ke sana. Siap Pak Kenny, ditunggu. Baik, ya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, disilakan boleh raise hand ataupun boleh tulis kolom komentar. Disilakan. Tadi memang materi jika dari Pak Kenny cepat sekali ya. Ya. Atas materinya bisa beberapa kali pertemuan hanya 1,5 jam, jadi emang ngebut gitu kan. Iya. Baik, tidak apa-apa Pak Adi ya. Saya selalu positive thinking, kalau tidak ada pertanyaan berarti apa yang saya berikan itu sudah sangat jelas ya. Tapi mungkin sebelum saya akhiri ya, ini kita bermain sebentar. Bentar ya. 1 menit saja. Siap, Pak Kenny. Ya, saya share screen dulu. Oke, saya menyiapkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu.
Ya, tolong bantu saya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menulis di meeting chat jawabannya A, B, C, D saja ya. Ini tujuannya hanya untuk saya stressing beberapa bagian penting di dalam penjelasan saya ya. Ada 4 pertanyaan saja ya, kita ke pertanyaan pertama. Yang pasti sudah saya jelaskan jawabannya ya tadi. Silakan Bapak Ibu cukup menjawab A, B, C, atau D. Baik, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ya. Dari Jawabannya B. Suryani D. Ya, oke. Oke, terima kasih ya. 3 itu cukup mewakili ya, berarti Bapak Ibu mendengarkan saya. Jadi tadi sudah saya jelaskan pengukuran nilai sentra itu ada mean, median, modus. Yang paling dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ada nilai yang besar sekali atau nilai yang kecil sekali. Itu adalah rata-rata. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Oke, Bapak Ibu, stem and leaf ya. Tadi sudah saya kasih tahu bagaimana cara kita melihat modus. Ya, kalau tadi satu angka, dia berupa 0000. Kalau ini berupa 2 angka. Jadi 10, 13. Untuk baris pertama. Yang merupakan modus itu yang mana? Stem and leaf. Silakan. A, B, C, atau D. Ayo, silakan ditebak. D. Ada lagi? B, ya. B, B, D, D. B. B. Oke. Coba B. satu lagi biar imbang. A. Ini ada yang A, Pak Gani. Ayo, B atau D? Satu lagi, tolong. Ini A, oke, 2A, 2B, 2D. Biar imbang mungkin ada yang tulis C. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ya, cara bacanya ya, 10, 13, 22, 22, 24, 31, 32, 33, 33, 33, 41, 41, 42, 42, 42, 42. Oke, berarti modusnya adalah 42. Ya, 42 di sini ada 4 kali. Oke, kalau jawaban D tadi 3 ya, 3 itu tidak ada ya. Karena angkanya itu minimal 2 angka, 10, 13. Angka 2 dan 3 itu tidak ada. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, ini barusan kita bahas. Regresi. Korelasi yang kuat ya antara independen dengan dependen. Oke, silakan Bapak Ibu lanjut. Tadi terakhir Pak Sugianto ya. Silakan. Kalau kuat itu koefisien korelasi semakin B, B, Oke. Banyak B-nya, Pak Gani. Oke. Hubungan itu kan ada positif, ada negatif ya Bapak Ibu. Ya, hubungan itu ada positif, ada negatif. Jadi B itu betul, tapi tidak cukup ya. Bisa saja hubungan itu negatif. Jadi semakin dia mendekati -1 atau semakin dia mendekati +1. Terima kasih Bu Suryani ya. Bu Suryani, Bu Sati ya. Terima kasih ya. Berarti semakin mendekati -1 atau +1. Tadi saya jelaskan minus dan plus itu berbeda arah. Kalau plus itu berarti hubungannya searah. Kalau minus itu berarti hubungannya itu berlawanan arah. Oke, next terakhir ya. Nah, tadi kalau kita lihat p-value, significant value itu angkanya itu selalu berkisar antara berapa sampai berapa. Oke, silakan terakhir Bapak Ibu. Habis ini saya, ya silakan. Level of significant. Ayo, Bapak Ibu. Ayo terakhir. C. Ya. Ada lagi?
C. C. Iya. Oke, jawabannya itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bandingkan 0,0, kita bandingkan dengan alfanya ya nanti ya untuk level of significance. Baik, cukup dari saya. Mohon maaf Pak Adi ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan ibaratnya pengabdian kepada masyarakat atau sharing terkait dengan pelatihan pengolahan data dengan menggunakan program software tertentu ya dan interpretasinya. Ya mohon maaf kalau tadi agak terburu-buru karena saya mengejar waktu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kenny atas materi yang luar biasa tentang penelitian kualitatif. Selanjutnya, sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, saya ada pantun lagi Pak Kenny. Ya, kalian paling lupa tadi pakai pantun. Ya, saya pakai pantun. Hari Rabu ke Kota Tua, naik kuda si Mahesa Jenar. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mengikuti webinar. Ya. Kemudian ini yang minggu lalu Pak Kenny. Ya, saya ulang kembali. Badan gemuk, banyak lemak. Ya. Kalau lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga webinar dari Dr. Kenny bermanfaat. Ya, terima kasih. Pertemuan kali ini saya kembalikan ke Mbak Rina selaku host. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Pak Kenny dan juga Pak Sidarta. Materi yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Kenny. Untuk selanjutnya, saya mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat menghidupkan kameranya. Kita akan bersama-sama mengambil sesi foto bersama ya. Kepada admin, kami silahkan untuk dapat membantu. Baik, di sini saya akan membantu untuk pengambilan gambar. Di tampilan layar saya ada 2 tampilan layar untuk peserta. Untuk tampilan layar pertama, saya ambil. Baik, layar pertama sudah. Kemudian layar yang kedua. Baik, layar yang kedua juga sudah. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian berbahagia. Untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, saya mohonkan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat beranjali karena kita akan bersama-sama membacakan doa kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, Sangha, ayah dan ibu, serta guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tentu selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan mengingatkan kembali, jadi rangkaian acara webinar workshop nasional penelitian pendidikan ini belum berakhir ya Bapak Ibu, masih ada rangkaian selanjutnya pada bulan Januari. Saya mohonkan kepada admin untuk bisa men-share flyernya agar peserta di sini dapat membacanya dan juga dapat membuat pengingat mungkin agar bisa mengikuti kembali. Nah, di sini untuk sesi terakhir, yaitu menyusun pertanyaan dan juga mengolah data pada penelitian kualitatif. Nah, ini akan disampaikan oleh Dr. Burmansyah Magister Pendidikan atau Yang Mulia Bante Nyana Bandu Sakya, ini pada tanggal 12 dan 26 Januari 2023 ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk tahun depan ya Bapak Ibu kita bertemu lagi dalam rangkaian kegiatan webinar dan workshop nasional